Kaisar Naga Part 14. Edisi yang ke-131 hingga 140. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Jika orang lain yang mengatakan ini, Chu Yinfei pasti akan berpikir bahwa orang itu gila. Tetapi, saat kata-kata ini keluar dari mulut Lin Sen, kedengarannya tidak terlalu aneh. Pertama-tama, Chu Yinfei menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Lin Sen membunuh Shen Zilei. Bahkan jika Shen Zilei menggunakan pola baju zirah emas, dia tidak dapat menahan kekuatannya yang mengerikan. Terutama palu Tianyuan, dengan satu pukulan palu, langit dan bumi berguncang. Dalam pertempuran berikutnya, Lin Sen tidak pernah menggunakan senjata spiritual itu lagi. Sebab, kekuatannya begitu besar dan dahsyat, sehingga sulit dikendalikan secara bebas. Dengan satu pukulan palu, bahkan Shen Zilei pun berubah menjadi pasta daging. Bisa dibayangkan kalau orang lain sama sekali tidak bisa melawan. Ini hanya turnamen undangan, bukan pertarungan hidup dan mati, jadi tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Oke, banyak pikiran terlintas dalam benak Chu Yinfei dalam sekejap. Namun akhirnya, dia mengangguk. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Lin Sen tidak memanggil binatang hantu, tetap akan sulit baginya untuk melawannya. Ledakan. Energi spiritual yang mengerikan meledak dari badan Chu Yinfei. Seperti Shen Zilei, dia berada di puncak tingkat ke-10 alam roh bumi. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa langsung diterima oleh Sekte Tianhua sebagai murid inti tanpa mengikuti ujian. Datang. Secerca antisipasi terpancar di mata Lin Sen. Dia benar-benar ingin bertarung dengan Chu Yinfei untuk melihat betapa hebatnya seni bela diri yang dia latih. Saya minta maaf. Chu Yinfei melangkah maju, tatapan matanya tiba-tiba berubah tajam. Energi spiritual yang kaya meledak keluar dari badannya melonjak seperti gelombang. Saat berikutnya, dia berteriak keras, menumpuk gelombang. Gelombang energi di badannya mulai melonjak satu demi satu. Gelombang teror yang meletus justru menumpuk satu demi satu. Kekuatan semacam itu pasti akan mengejutkan orang. Sungguh dibesar-besarkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh di dalam badan Chu Yinfei terus berlanjut. Ledakan. Setelah Chu Yinfei merasa kekuatan dalam badannya sudah hampir cukup terkumpul, dia mendorong tanah dengan keras dengan kakinya dan melompat. Dia baru saja melayangkan pukulan, dan dengan suara swish, angin dari tinjunya merobek udara dan menghantam dengan keras. Tatapan mata Lin Sen tetap tenang, dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan untuk menghadapi serangan itu tanpa tergesa-gesa. Kedua tinju itu saling bertabrakan, menimbulkan suara tumpul. Gelombang udara mengamuk. Hah! Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Lin Sen. Kekuatan yang digunakan Chu Yinfei untuk bertabrakan dengan dirinya sendiri tidak sekuat itu pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, kekuatan itu terkumpul satu demi satu. Seperti besarnya ombak di tepi pantai, satu ombak lebih tinggi dari ombak lainnya. Tidak heran teknik ini disebut metode susun gelombang. Memang cukup bagus. Chu Yinfei diam-diam terkejut. Faktanya, dia telah menggunakan 70% kekuatannya pada pukulan ini. Tidak mungkin si jenius di alam roh bumi bisa menahan serangan ini. Namun, Lin Sen menerimanya dengan tenang. Tidak mundur selangkah pun. Datang lagi. Chu Yinfei juga seorang pemuda yang penuh gairah. Sekalipun dia tahu bahwa dirinya bukan tandingan Lin Sen, dia tetap ingin bertarung dengannya. Tak peduli apapun, aku harus membuatnya mendapat masalah, kan? Dikalahkan dengan mudah sungguh tidak dapat diterima. Tak satu pun dari mereka yang mundur. Mata Chu Yinfei dipenuhi dengan semangat juang, energi spiritual dalam badannya melonjak, dan dengan teriakan keras, dia melayangkan pukulan lain. Pukulan ini bahkan lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Teknik susun gelombang telah digunakan secara ekstrim. Dengan akumulasi kekuatan yang gila-gilaan, ia telah mencapai tingkat alam roh surgawi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Chu Yinfei telah mencapai alam spiritual surgawi saat ini. Tetapi kekuatannya yang terkumpul telah membuatnya sebanding dengan orang-orang kuat di alam roh surgawi. Ledakan. Angin tinju itu menembus kehampaan, meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lin Sen melirik dan berkata dengan suara yang dalam, telapak pembelah monumen. Pukulan dan telapak tangan saling beradu lagi. Retakan. Retakan. Saat sisa kekuatan serangan meledak, tanah di bawah kaki kedua pria itu retak menjadi pola besar.
Bahkan observatorium tidak dapat menahan penindasan kedua pria itu. Kali ini, Chu Yinfei tidak berhenti sama sekali dan langsung melancarkan keterampilan tinjunya. Tinjunya secepat badai, meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya, dan dia dengan ganas menghantam titik vital Lin Sen. Serangan ini sangatlah dahsyat. Ini juga merupakan ciri khas Chu Yinfei. Tidak apa-apa jika kau tidak bergerak, tapi begitu kau bergerak, itu akan menjadi seganas kilat. Lin Sen mengambil langkah mantap dan menghindari puluhan serangan secara berurutan. Seluruh prosesnya tampak sangat santai dan tenang. Desir, Chu Yinfei melayangkan pukulan lagi, tepat mengenai pipi Lin Sen. Ekspresi Lin Sen acuh tak acuh. Setelah menghindari pukulan lawan, kedua jarinya tiba-tiba menjadi sangat keras. Itu adalah tangan naga giok. Engah, dia menempelkan dua jarinya, bagaikan cahaya dingin, dan menusuk bahu Chu Yinfei bagai kilat. Serangan Chu Yinfei awalnya secepat air pasang, tetapi tiba-tiba dia merasakan sakit di bahunya dan seluruh lengannya kehilangan kekuatan. Setelah lengannya kehabisan kekuatan, serangannya tiba-tiba terhenti. Chu Yinfei menggertakkan giginya dan segera melangkah mundur. Tetapi Lin Sen tentu saja tidak akan membiarkannya melakukan itu begitu saja. Dia melangkah maju beberapa kali, mengepalkan kelima jarinya, lalu mendorongnya secara horizontal. Ledakan. Dengan suara tumpul, pukulan itu mengenai dada Chu Yinfei. Kekuatan itu begitu kuat seperti palu raksasa yang menghantam Chu Yinfei dan menyapu bersihnya. Retak, retak, retak. Kaki Chu Yinfei seakan-akan dibebani beban seberat 1000 pon, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah retak. Setelah beberapa langkah, dia benar-benar melangkah keluar dari 10 lubang terdalam di ring. Ledakan. Chu Yinfei menabrak dinding di sisi lain arena. Gelombang udara meledak dari belakangnya, langsung menghancurkan seluruh dinding hingga retak. Ini menunjukkan besarnya kekuatan yang dilepaskan oleh pukulan ini. Sangat kuat. Chu Yinfei menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk menahan rasa sakit. Lawan itu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga berpengalaman dalam pertempuran. Saat melawannya dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Kuncinya adalah kamu adalah seorang pejuang. Dan dia adalah seorang penjinak binatang. Fisik seorang penjinak binatang ternyata sangat kuat. Sungguh, tidak dapat dipercaya. Aku masih bisa bertarung. Chu Yinfei melangkah maju 2 langkah, mengumpulkan sisa kekuatannya, dan menerkam ke arah Lin Sen dengan tatapan tajam. Seni bela diri surgawi, tinju bulan hantu. Dia mengulurkan tinjunya, dan dengan kilatan energi spiritual, tinjunya berubah menjadi bulan purnama, tergantung di langit. Energi itu terkondensasi, dan bahkan udara di depannya terkoyak dengan jelas. Pukulan ini sangat ganas. Lin Sen mengumpulkan auranya dan melemparkan pukulan juga. Pukulannya tidak sekuat milik pihak lain, tetapi disertai dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, badan Lin Sen ditutupi dengan cahaya hijau dan tinjunya sekeras besi. Duar. Pukulan ini langsung menghancurkan energi spiritual pelindung Chu Yinfei dan membuatnya terlempar. Untungnya, Lin Sen menghentikan kekuatannya untuk sementara, jadi dia tidak terluka. Meski begitu, Chu Yinfei terlempar puluhan meter jauhnya, tampak sangat kesakitan. Aku kalah. Ekspresi pahit muncul di wajah Chu Yinfei. Tanda tanya. Seluruh hadirin terdiam. Mereka telah mengantisipasi hasil pertempuran ini. Jadi, tidak terasa aneh sama sekali. Kenaikan mendadak Lin Sen seterang bintang. Poin pentingnya adalah dia tidak punya rencana yang matang, tetapi mengandalkan kekuatannya untuk menghancurkan semua orang sampai akhir. Melihat ini, Chu Hao juga tersenyum acuh tak acuh. Adik laki-lakiku selalu sombong dan arogan, jadi tidak buruk jika dia mengalami beberapa kemunduran kali ini. Beritahu dia bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Ketika dia memasuki Sekte Tianhua di masa depan, dia akan mampu menahan amarahnya dan fokus pada kultivasi. Tak lama kemudian, gemuruh sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar dari hadirin. Di mata kebanyakan orang, Lin Sen seperti kuda hitam. Dari yang tidak populer di kalangan orang banyak, dia akhirnya menghancurkan semua orang. Itu benar-benar keajaiban. Lin Sen mengangkat sudut mulutnya dan berdiri di atas panggung. Ketika pandangannya menyapu, Liu Jiao tengah tersenyum cerah di antara para penonton. Ketika pandangan mereka bertemu,
Liu Jiaojiao merasa sedikit terkejut dan sedikit malu, dan segera menundukkan kepalanya. Di sampingnya, Liu Wei juga tertawa, jelas-jelas bersemangat. Kali ini, juara turnamen undangan yang diselenggarakan oleh keluarga Cuku telah diputuskan, dan dia adalah Lin Sen dari Sekte Lihuo di 5 kerajaan. Chu Hao berjalan ke arah observatorium, dan sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk tidak melengkung. Hadiah untuk sang juara kali ini sangat berlimpah. Tentu saja, jumlahnya harus jauh lebih sedikit daripada 1000 giok roh berpola 4 yang kau menangkan, jadi jangan meremehkannya. Kakak Chu, apa yang kau bicarakan? Aku sangat senang, bagaimana mungkin aku bisa membencinya? Lin Sen terbah-tuh kering. Mengenai harta karun, semakin banyak semakin baik. Ini adalah 2 pola spiritual tingkat keempat, dan ini adalah pil obat tingkat 4. Selain itu, ada 100 giok spiritual berpola 4. Chu Hao tersenyum tipis dan menggoda, tahukah kau mengapa aku tidak menginginkan giok spiritualmu sebelumnya? Karena 100 giok ini seharusnya menjadi milikmu. Mata Lin Sen berbinar, hadiah-hadiah ini memang berlimpah ruah. Ayo kita pergi ke rumahku untuk minum. Chu Hao memeluk Lin Sen dan berbisik, kamu belum pernah ke rumahku sejak kamu datang ke kota Lingyu. Kamu tidak bisa melupakan saudaramu hanya karena kamu melihat wanita cantik. Kakak Chu, apa yang sedang kamu bicarakan? Lin Sen berbalik dan melirik Liu Jiaojiao, baiklah, aku akan mengucapkan selamat tinggal padanya dulu. Oke silahkan. Chu Hao melambaikan tangannya. Lin Sen berjalan turun dari panggung, mengeluarkan 100 giok roh berpola 4 dan 2 pola roh tingkat keempat, dan menyerahkan semuanya kepada Liu Jiaojiao. Niat awalnya adalah mengembalikannya kepada Liu Wei, tetapi mengingat kepribadian Liu Wei, dia pasti tidak akan menerimanya. Jiaojiao, aku sudah banyak merepotkanmu selama ini. Aku membeli senjata spiritual dari toko Seng sebelumnya, menggunakan nama Paman Liu. Ini bisa dianggap sebagai balasanku kepada Paman Liu. Ini, ambillah. Lin Sen memasukkan ini ke tangan Liu Jiaojiao. Aku. Liu Jiaojiao ingin menolak, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan tatapan mata Lin Sen yang tenang dan kalem. Untuk sesaat, saya bahkan tidak dapat berbicara. Anak Lin Sen, apa maksudmu? Apakah menurutmu Paman Liu miskin dan bahkan tidak mampu membeli senjata spiritual? Liu Wei melangkah maju dengan sedikit ketidakpuasan, ingin mengembalikan batu giok spiritual di tangan Liu Jiaojiao kepada Lin Sen. Paman Liu, tolong jangan seperti ini. Aku akan membawa adikku untuk mengunjungi rumah jenderal di masa depan. Jika kamu bersikap sopan kepadaku pertama kali, aku tidak akan punya muka untuk datang kedua kalinya di masa depan. Lin Sen segera tersenyum pahit. Setelah banyak bujukan, Liu Wei akhirnya menerima hal-hal ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, Lin Sen mengikuti Chu Hao dan pergi mengunjungi keluarga Chu. Turnamen undangan kota Lingyu telah berakhir, tetapi segalanya masih jauh dari selesai. Keluarga Chu, di sebuah halaman. Ayo, Lin Sen, minum. Chu Hao mengeluarkan kendi besar berisi anggur, menaruhnya di atas meja, lalu menuangkannya. Di depan mereka berdua ada sebuah mangkuk besar. Minum dari mangkuk besar, cukup murah hati. Tuan, dia sangat suka minum anggur ini. Chu Hao menghela napas, kalau dipikir-pikir, sudah lama aku tidak bertemu guru. Lin Sen mengambil semangkuk anggur dan meminumnya. Rasanya sangat harum dan tidak pedas. Namun tak lama kemudian, rasa terbakar muncul dari tenggorokan dan menjalar ke dada. Betapa menyenangkannya. Lin Sen menyeka mulutnya, tampak sangat bersemangat. Setelah meneguk anggur, nafsu makan dalam perutku pun terangsang. Hidangan di meja juga sangat lezat dan semuanya disiapkan dengan hati-hati. Setelah mereka berdua bersulang sebentar, Lin Sen meletakkan mangkuk dan berkata dengan serius, Kakak Chu, aku benar-benar ingin tahu apa yang diajarkan kakekku kepadamu. Misalnya, adik perempuanku, kakekku mengajarkannya metode mengukir pola roh, sehingga dia menjadi ahli pola roh. Bagaimana denganmu? Chu Hao tersenyum tipis saat mendengarnya, ngomong-ngomong soal ini, ceritanya panjang. Dia mengisi gelas Lin Sen dan gelasnya sendiri dengan anggur, lalu mengembuskan napas alkohol dan berkata, sudah kubilang sebelumnya bahwa guru telah menerima 3 orang murid, aku, kakak laki-lakimu yang kedua, dan adik perempuanku yang masih kecil. Lin Sen mengangguk dan mendengarkan dengan tenang. Apa yang guru ajarkan padaku adalah keterampilan menjinakkan binatang buas.
Apa yang guru ajarkan kepada kakak keduamu adalah ilmu pedang yang tak tertandingi. Apa yang guru ajarkan kepada suster junior adalah pola-pola spiritual, yang paling dikuasainya. Pada titik ini, Chu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, guru adalah orang terkuat yang pernah kulihat. Kultivasinya tidak hanya mencapai puncak, tetapi dia juga menguasai hampir segalanya, seperti ilmu pedang, penjinakan binatang, dan pola spiritual. Lin Sen tercengang. Kakek begitu kuat, dia sangat kuat, tetapi dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia tidak pernah mengajari saya apapun kecuali beberapa prinsip kehidupan. Lin Sen tiba-tiba merasa tidak senang. Mengapa engkau begitu baik kepada muridmu, sementara aku, cucumu, begitu menderita? Lin Sen, kamu harus cepat menjadi lebih kuat, lalu kita bisa pergi ke Sekte Pedang Barat Daya bersama-sama. Chu Hao tampak penuh harap. Kakak keduamu adalah tuan muda di sana, statusnya sangat tinggi. Kekuatan macam apa Sekte Pedang Barat Daya itu? Lin Sen mengangkat alisnya. Kedengarannya seperti itu bukan kekuatan yang berlokasi di wilayah Dongyuan. Sekte Pedang Barat Daya adalah sekte kuat yang jauh melampaui level domain Dongyuan. Itu adalah sekte super. Chu Hao mengambil semangkuk anggur lainnya dan meminumnya. Setelah itu, dia mendecakkan bibirnya dan berkata, Paviliun Dongjian adalah penguasa besar di wilayah Dongyuan, tetapi itu hanyalah puncak sekte kelas 2. Di atas sekte kelas 2 adalah sekte kelas 1, dan di atas sekte kelas 1 adalah sekte super. Pupil mata Lin Sen sedikit menyusut, dan dia sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa kakeknya mungkin sangat kuat. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kakeknya bisa sekuat itu. Dia adalah tuan muda dari sebuah sekte super. Dia sebenarnya adalah murid kakekku. Memikirkannya saja, Lin Sen merasa agak tidak percaya. Badan super besar terlalu jauh dariku. Saat ini, tidak akan ada persimpangan sama sekali. Meskipun kakak keduamu memiliki kepribadian yang dingin, dia adalah orang yang baik. Lin Sen, kita harus bekerja keras. Chu Hao menepuk bahunya, di masa depan, cobalah bergabung dengan kakak senior keduamu. Bagaimana dengan masa depannya? Sesi minum-minum itu berlangsung hingga tengah malam. Hari berikutnya, Lin Sen masih tidur di kamar ketika tiba-tiba terdengar suara bising di luar. Dia duduk di tempat tidur, sedikit mengernyit. Saat ini, di ruang rapat, sekelompok orang tampak sombong dan angkuh. Mereka duduk di kursi utama di ruang konferensi dengan sikap agak arogan. Hanya karena murid dari Sekte Lihuo memenangkan turnamen undangan, Anda ingin membatalkan kualifikasi anak saya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Apa hubungan antara kedua hal ini? Di pihak keluarga Chu, seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa menggertakkan giginya dan berkata, kalian, Sekte Tianhua, benar-benar terlalu tidak masuk akal. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Chu, Chu Xiong. Di belakang Chu Xiong berdiri Chu Hao, orang nomor satu di generasi muda, dan Chu Yinfei yang tampak sangat marah. Jelas saja mereka juga sangat marah dengan hasil itu. Tuan Chu, apakah Anda benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Pemimpin Sekte Tianhua adalah seorang pria tua dengan tatapan menyeramkan. Dia adalah wakil pemimpin Sekte Tianhua, Sun Mingsan. Sun Mingsan mensibir, semua orang di dunia ini tahu bahwa di wilayah Dongyuan yang begitu besar, Paviliun Dongjian adalah yang paling disegani. Paviliun Dongjian sangat kuat dan jelas merupakan kekuatan nomor satu. Keluarga Cumu benar-benar pemberani. Kau tahu dendam antara Paviliun Dongjian dan Sekte Lihuo, tetapi kau berani mendekati murid-murid Sekte Lihuo. Chu Hao memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Jadi, Sekte Tianhuamu membatalkan kualifikasi saudaraku untuk bergabung dengan sekte itu karena kamu takut menyinggung Paviliun Dongjian. Ya, Sun Mingsan tampak bangga. Sekte Lihuo telah bangkit kembali dan memasuki kembali sekte kelas 2, tapi kenapa? Paviliun Dongjian terlalu mudah untuk menghancurkan Sekte Lihuo sekarang. Jadi, aku menyarankan kalian, keluarga Chu, untuk menjaga diri kalian sendiri. Ternyata kamu hanya seorang pengecut. Pada saat ini, seorang pemuda jangkung muncul di luar ruang konferensi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sana. Apa maksudmu Lin Sen? Chu Hao tampak sedikit tidak berdaya setelah melihat Lin Sen. Mengapa kamu ada di sini? Alasan mengapa dia tidak memberitahu Lin Sen adalah karena dia tidak ingin pihak lain mengalami beban psikologis. Kemarin,
berita bahwa Lin Sen mengalahkan Shen Zilei di atas panggung dan memenangkan kejuaraan menyebar seperti api di seluruh wilayah Dongyuan. Semua orang tahu tentang ini. Sekte Tianhua bahkan bergegas datang dalam semalam dan langsung mengumumkan bahwa mereka akan membatalkan status dan kualifikasi Chu Yinfei sebagai murid inti. Tak seorang pun menduga hal ini. Karena itu, Chu Hao tidak mau memberitahu Lin Sen. Jika begitu, dia pasti akan berpikir itu adalah tanggung jawabnya. Kamu Lin Sen. Sedikit keterkejutan melintas di mata Sun Mingzan, lalu dia mensibir, anak dari Sekte Lihuo, kamu benar-benar tidak tahu diri. Alih-alih tinggal di 5 negaramu, kamu malah datang ke wilayah Dongyuan untuk membuat masalah. Sekte Tianhua milikmu adalah sekte terbesar kedua di wilayah Dongyuan, dengan fondasi yang kuat. Sekarang, kalian harus melihat ke Paviliun Dongjian. Lin Sen menyeringai, hanya karena Paviliun Dongjian berselisih dengan Sekte Lihuo, dan aku adalah murid Sekte Lihuo dan berhubungan baik dengan keluarga Chu. Kau ingin membatalkan kualifikasi Chu Yinfei untuk bergabung dengan sekte itu, dan itu sungguh menyedihkan. Sebelum dia datang, dia telah mendengarkan isi pertengkaran di antara orang banyak. Apa yang benar-benar membuat Lin Sen merasa luar biasa adalah bahwa sekte Tianhua begitu tidak punya nyali. Hanya karena masalah kecil seperti itu, dia benar-benar datang ke rumahku. Kau mencari kemah Teihan, beraninya kau mengatakan hal-hal buruk tentang sekte Tianhuaku. Mata Sun Mingzan tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Haha, sungguh sekte yang mapan. Hari ini benar-benar membuka mataku. Chu Xiong melambaikan tangannya dan berkata, kau, sekte Tianhua, datang ke sini dengan tergesa-gesa. Apakah kau mencoba menyenangkan Paviliun Pedang Timur? Sungguh konyol bahwa sekte yang dulunya mapan telah jatuh ke titik ini. Kalau begitu, Feier, lebih baik tidak pergi ke sekte Tianhua. Kata-kata ini keras dan jelas. Chu Yinfei berteriak, benar sekali, anggap saja aku buta sebelumnya dan memilih sekte yang salah. Haha, keluarga Chumu benar-benar tidak menyadari kemah Teihan yang akan segera terjadi. Sun Mingzan melirik ke arah semua orang dengan pandangan sinis, jika kalian berani melawan Paviliun Dongjian, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang akan menerima mahiyat kalian di masa mendatang. Pernyataan ini juga menimbulkan ketidakpuasan keluarga Chu. Apa pendapatmu tentang keluarga Chu, sekte Tianhua? Datang ke sini dan bicara omong kosong. Apakah kau benar-benar mengira keluarga Chu takut padamu? Banyak murid yang melotot ke arah mereka. Melihat hal ini, Sun Mingzan menyeringai dan berkata, apa yang bisa keluarga Chu miliki di wilayah Dongyuan ini untuk dibandingkan dengan sekte Tianhuaku? Karena kamu tidak yakin, baiklah. Humu, pergilah dan beri mereka pelajaran. Di belakang Sun Mingzan, seorang pemuda tak dapat menahan kilatan cahaya di matanya ketika mendengar hal ini. Dia berjalan keluar perlahan-lahan, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, Humu, aku berada di tingkat pertama alam roh surgawi, dan aku di sini untuk meminta saran dari kalian semua. Aku di sini untuk melawanmu. Chu Yinfei mensibir, jika aku tidak memberimu pelajaran, apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Chu kita dapat datang dan pergi sesuka hati mereka? Kau bukan tandinganku, kata Humu dingin, biarkan orang lain dari alam roh surgawi datang. Anak baik, kamu benar-benar sombong. Seorang murid dari keluarga Chu berjalan keluar dari kerumunan, dan dia mengucapkan kata demi kata, Chu Zhen. Juga di tingkat pertama alam roh surgawi. Chu Zhen adalah keponakan Chu Xiong dan sepupu Chu Yinfei. Jika dia mengambil tindakan, tidak ada pihak yang akan menderita kerugian. Di sisi lain, tatapan Lin Sen tertuju pada Humu dan dia sedikit mengernyit. Dia selalu merasakan ada aura yang akrab dari orang lain. Melihat Chu Zhen menerima tantangan itu, bahkan ekspresi Chu Xiong tampak sedikit lebih baik. Dia mengenal keponakannya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa keponakannya sangat kuat dan memiliki sedikit saingan di antara orang-orang di kerajaan yang sama. Terlebih lagi, pihak lain memprovokasi dia lagi dan lagi, yang membuat Chu Xiong sangat tidak senang. Biarkan generasi muda bertarung satu sama lain sekali saja. Ledakan. Humu merupakan orang pertama yang melepaskan binatang hantu miliknya, yaitu binatang merambat hijau yang ditutupi duri hitam. Kuasai level ke-7. Sangat bagus. Level 7 jelas merupakan standar bagi para jenius di level ini. Mata Lin Sen menyipit. Tidak heran dia merasa familiar dengannya.
Ternyata binatang khayalannya adalah binatang merambat hijau dengan atribut kayu. Cih, hanya binatang merambat hijau saja, aku bisa mencabik-cabiknya hanya dengan satu tangan. Tuntun keluar dari ruang ilusi di suatu titik. Dia berdiri di bahu Lin Sen dan memandang pemandangan itu dengan jijik. Karena Tuntun merupakan pohon purba, sudah pasti ia merupakan nenek moyang atribut kayu. Jika kau bertarung dengan binatang merambat hijau ini, kau bahkan tak perlu menggunakan tanganmu. Lepaskan saja aura Anda dan Anda dapat menjepitnya ke tanah. Chu Zhen mendengus dingin saat melihat ini. Dia segera melepaskan binatang hantunya. Harimau berlapis baja yang juga berada di level 7. Seluruh badan ditutupi oleh stratum corneum yang tumbuh dari tulang dan sangat keras, seperti baju besi. Seni bela diri surgawi, cambuk pemecah. Humu mengangkat tangannya dan membentuk segel. Energi spiritual yang mengerikan mengembun dan berkembang dalam kehampaan. Lengan Green Ivy Beast di depannya tiba-tiba berubah menjadi tanaman merambat hijau dan mencambuk ke arah Armored Tiger seperti cambuk panjang. Ledakan. Pukulan ini sangat mengerikan, menimbulkan suara ledakan, bahkan udara pun terkoyak. Di sisi lain, Chu Zhen tidak mau kalah dan menyuntikkan dua sinar cahaya ke badan harimau berlapis besi. Aduh! Harimau berbaju besi itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi dan menerkam binatang Ivy hijau. Lapisan baju besi di badannya memancarkan cahaya dingin samar dan tampak sangat keras. Sangat sedikit monster fantasi dengan level yang sama yang mampu menghancurkan baju besinya. Itu selalu berhasil, namun kali ini, Green Ivy Beast jelas sangat kuat. Ia mencambuk wajah harimau berbaju besi dengan cambuknya. Cambuk panjang yang menyerupai tanaman merambat hijau itu benar-benar meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan energi spiritualnya langsung meledak. Kekuatan yang terkandung dalam cambuk ini bagaikan palu besar yang memukulmu. Ah! Harimau berbaju besi itu menjerit dan benar-benar terlempar. Badannya yang besar bahkan tidak bisa menghentikan serangan Green Ivy Beast. Meskipun binatang Ivy hijau memiliki lengan dan kaki yang ramping, ia memiliki kekuatan atribut kayu yang kuat dan sangat kuat. Tuntun melihatnya dan tidak terlalu tertarik. Sejujurnya, dia sama sekali tidak punya energi untuk pertempuran sebesar ini. Berdiri, cepat berdiri. Wajah Chu Zhen menjadi pucat saat melihat ini. Dia juga berada di alam roh surgawi tingkat pertama, tapi harimau lapis baja miliknya hancur dalam sekejap. Sungguh tidak dapat dipercaya. Keterampilan kebangkitan, Green Ivy Slash. Humu mensibir dan membentuk segel dengan tangannya lagi. Sebuah bola cahaya yang memancarkan energi spiritual yang kaya disuntikkan ke tengah alis Green Ivy Beast, menyebabkannya meraung tiba-tiba, seolah-olah tiba-tiba diresapi dengan kekuatan yang sangat besar. Lengannya menyatu membentuk pedang tajam. Saat berikutnya, binatang Ivy hijau melompat, mengangkat pedangnya dan menebas harimau berbaju besi. Ia sekuat gunung, menekan segalanya. Desir, bahkan bagian kehampaan ini pun disuntik dengan gelombang rasa dingin. Di dalam tempat itu, semua orang di keluarga Chu tampak sedikit pucat. Jelas, kekuatan serangan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Apa itu skill kebangkitan? Lin Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika melihat ini. Setelah binatang hantu mencapai alam roh surgawi, ia akan memiliki kesempatan untuk tiba-tiba menyadari keterampilan kebangkitan. Sang ahli binatang harus pergi dan membunuh binatang monster, memberi makan esensi dan darah binatang monster itu kepada binatang hantu, dan membiarkan binatang hantu menggunakan kekuatan ini untuk tiba-tiba menyadari keterampilan kebangkitan. Tuntun menjelaskan, dan keterampilan kebangkitan, sangat erat kaitannya dengan monster yang dibunuh. Monster dengan level dan tipe yang berbeda akan membawa keterampilan kebangkitan yang berbeda pada monster hantu tersebut. Tentu saja, hal itu juga bergantung pada kekuatan darah dari monster hantu itu sendiri. Monster hantu yang lemah, meskipun diberi saripati dan darah monster yang kuat, tidak akan dapat membangkitkan keterampilan kebangkitan yang kuat. Semua ini saling melengkapi. Jadi begitu, Lin Sen tiba-tiba menyadari. Dulu, tak seorang pun di keluargaku yang menceritakan hal-hal ini kepadaku. Karena, dari sudut pandang waktu itu, orang-orang kuat di alam roh surgawi memang terlalu jauh. Siapakah yang akan mempelajari bidang yang mungkin sulit dijangkau seumur hidup? Keterampilan kebangkitan, Tiger Chas. Chu Zhen menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa dirinya telah dirugikan pada langkah sebelumnya,
jadi wajar saja jika dia tidak bisa menganggapnya enteng. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa kalah. Betapa memalukannya bagi keluarga jika mereka dikalahkan oleh Humu. Setelah King Tengmon melepaskan keterampilan kebangkitannya, seluruh badannya diselimuti cahaya kuning tebal. Namun seluruh badan harimau berbaju besi itu berwarna oranye. Anak ini pasti kalah jika dia mencoba menggunakan keterampilan kebangkitan tingkat oranye untuk melawan keterampilan kebangkitan tingkat kuning milik orang lain. Tuntun mendesah dan berkata lembut. Keterampilan kebangkitan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Lin Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, binatang fantasi punya kekuatan dan kelemahan, dan kemampuan kebangkitan tentu juga punya kekuatan dan kelemahan. Tuntun mencubit pinggangnya dan berkata dengan dewasa, keterampilan kebangkitan dibagi menjadi merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatannya. Tingkat binatang fantasi dapat ditingkatkan. Setelah keterampilan kebangkitan dibangkitkan, mereka akan menemanimu seumur hidup. Tentu saja, ada juga sangat sedikit peluang dan keberuntungan dalam legenda yang dapat meningkatkan keterampilan kebangkitan, tetapi jumlahnya terlalu kecil untuk dijadikan contoh. Faktanya persis seperti yang dikatakan Tuntun. Ketika dua keterampilan kebangkitan bertabrakan satu sama lain, energi spiritual tiba-tiba meledak, memancarkan suara gemuruh yang keras. Harimau berbaju besi itu menjerit dan terlempar. Ada retakan berdarah pada baju besi di atas kepalanya. Bukan hanya baju besinya saja yang terpotong, tetapi juga ada luka di kulit kepala yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Lian Chuzhen juga mengerang dan mundur beberapa langkah. Di sisi lain, binatang King Teng perlahan menarik tangannya. Pemenangnya sudah ditentukan. Humu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata, jika semua murid keluarga Chu sepertimu, itu akan menjadi hal yang biasa. Aku terlalu meremehkanmu. Tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang di keluarga Chu tampak marah. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Chu Zhen, yang maju ke medan pertempuran dengan penuh percaya diri, akan berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Terutama jika pihak lain mengejek Anda dengan begitu sembarangan, hal itu membuat orang makin marah. Secara total, aku bahkan belum pindah 3 kali. Poin pentingnya adalah bahwa Chu Zhen sudah merupakan eksistensi terkuat di alam roh surgawi tingkat pertama. Apa yang harus kulakukan jika aku bahkan tidak bisa mengalahkannya? Membiarkan seorang jenius tingkat tinggi mengambil tindakan adalah bentuk intimidasi murni, dan tidak akan mulia bahkan jika mereka menang. Kalau dibiarkan saja seperti ini, bagaimana nasib keluarga Chu nanti? Sudah lama ku dengar bahwa Tuan Muda Chu Hao sangat berbakat dan kemampuannya menjinakkan binatang buas sangat hebat, dan reputasinya telah menyebar ke seluruh wilayah Dongyuan. Hari ini, aku punya waktu luang, dan aku ingin meminta saran darimu. Pada saat ini, Humu perlahan menoleh dan berkata dengan tenang. Tantang Chu Hao secara langsung. Artinya sangat jelas. Dia tidak puas bertarung dengan para jenius yang levelnya sama, jadi dia ingin melintasi level dan menantang Chu Hao. Ini sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Chu. Para jenius yang setingkat denganmu bukanlah tandinganku, maka aku ingin menantang para jenius yang tingkatnya lebih tinggi darimu. Alam Chu Hao lebih tinggi dariku. Tidak masalah. Lagi pula, saya tidak berharap bisa mengalahkannya. Selama aku bisa bertahan beberapa gerakan lagi di tangannya, aku akan berhasil. Jika masalah ini terbongkar, akan ada berita Humu bertarung Mahtei-Mahteihan melawan Chu Hao dan tidak terkalahkan selama 100 jurus. Pada saat itu, keluarga Chu akan sepenuhnya menjadi batu loncatan bagi Humu untuk menjadi terkenal. Tiba-tiba, semua orang di keluarga Chu tampak tidak senang. Chu Xiong, khususnya, menggertakkan giginya. Sekte Tianhua, seperti yang diharapkan, datang dengan persiapan yang matang. Ketika berusaha menyenangkan Dong Jiange, dia juga harus menginjak-injak keluarga Chu. Chu Hao menyipitkan matanya. Walaupun dia tersenyum, sedikit kesan dingin terpancar di matanya. Apakah kau menantangku? Tapi aku, selalu kejam saat menyerang. Aku takut aku bisa membunuhmu secara tidak sengaja. Humu tertawa. Tidak apa-apa, Master Chu, silakan serang. Kalau aku terbunuh olehmu, itu karena aku tidak sehebat dirimu. Apapun yang terjadi, mereka harus berjuang. Faktanya, keluarga Chu sekarang berada dalam situasi yang sangat memalukan. Wajar jika Chu Hao memenangkan pertempuran ini.
Tetapi jika kita gagal menang dalam waktu lama, tekanannya akan sangat besar. Tepat ketika semua orang di keluarga Chu memasang wajah muram dan tidak tahu harus berbuat apa, terdengar suara tawa keras. Mengapa saudara Chu perlu mengambil tindakan terhadap orang lemah sepertimu? Lin Sen melangkah maju, matanya berkedip. Lin Sen, aku berada di level ke-8 alam roh bumi. 3 gerakan saja sudah cukup untuk membuatmu berlutut. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat itu terkejut. Lin Sen, sebenarnya ingin menantang Humu. Kau ingin melawan aku. Humu merasa konyol saat mendengar hal itu. Lin Sen secara alami tahu bahwa dia berada di tingkat ke-8 alam roh bumi dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Bahkan Shen Zilei, yang berada di puncak tingkat ke-10 alam roh bumi, dibunuh olehnya. Memang dia seorang jenius yang langka, tetapi itu bukan alasan baginya untuk berbicara begitu sombong. Ada kesenjangan besar antara alam roh bumi dan alam roh surga. Kesenjangan semacam ini tidak dapat ditutupi hanya dengan kata kekuatan tempur saja. Lin Sen, jangan impulsif. Bahkan Chu Hao, yang tahu Lin Sen luar biasa, mengerutkan kening saat ini. Keterampilan kebangkitan yang dia pahami setelah memasuki alam roh surgawi terlalu kuat. Sulit bagimu untuk menghadapinya. Jangan khawatir, saudara Chu, karena aku berani mengatakan ini, aku harus memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkannya. Lin Sen tersenyum acuh tak acuh, tampak semakin percaya diri. Melihat betapa bertekadnya dia, Chu Hao ragu sejenak lalu mengangguk. Seketika, Chu Hao mengirim pesan kepada Lin Sen, jika kamu tidak bisa menang, jangan mencoba untuk menjadi pemberani. Aku akan segera menyelamatkanmu. Lin Sen menatapnya dengan pandangan meyakinkan dan melangkah maju, beranikah kau menerima tantangannya? Aku khawatir kau tidak akan sanggup menahan satu gerakan pun dariku. Humu mensibir, tetapi karena kamu mencari kematian, aku tidak keberatan. Sangat membosankan jika hanya berkompetisi, mengapa tidak mencoba berjudai? Mata Lin Sen berbinar, dia terkekeh, dan mengeluarkan sebuah tas dari cincin penyimpanan, ada 1000 giok roh berpola 4 di dalamnya. Jika kamu menang, semuanya akan menjadi milikmu. Sambil berkata demikian, dia melempar tas itu dan melemparkannya jauh-jauh. Ledakan. Tas itu terjatuh ke tanah. Mata Sun Mingzan berbinar. Dia tahu bahwa Lin Sen memenangkan 1000 giok spiritual berpola 4 dari keluarga Sen. Bahkan untuk Sekte Tianhua, ini adalah kekayaan yang luar biasa. Karena kamu ingin bertaruh, aku akan bermain denganmu. Sun Mingzan menunjukkan ekspresi serakah. Dia berpikir sejenak, mengeluarkan buku seni bela diri dari cincin penyimpanan, dan mensibir, seni bela diri ini adalah seni bela diri terkuat yang diwarisi oleh Sekte Tianhua kita. Meskipun hanya kelas surgawi, kekuatannya pasti dapat dibandingkan dengan kelas misterius. Aku akan mengambil ini dan bertaruh denganmu. Dia juga menjadi serakah, takut Lin Sen akan mengambil kembali 1000 giok roh berpola 4. Keluarkan saja barang paling berharga Anda dan berjudailah. Humu sangat terkejut dan berkata, wakil pemimpin sekte, ini adalah segel Xuanmang. Bahkan dia belum pernah mempelajari segel Xuanmang. Kalahkan dia, dan saat kita kembali ke sekte, aku akan memberimu segel Xuanmang ini untuk berlatih. Mata Sun Mingzan berkilat karena keserakahan besar. Humu sangat gembira saat mendengarnya. Segel Xuanmang ini adalah seni bela diri terkuat dari Sekte Tianhua. Banyak orang ingin praktik, tetapi tidak memenuhi syarat. Bahkan dengan identitas Humu, dia perlu bertahan selama jangka waktu tertentu sebelum bisa berlatih. Tanpa diduga, kali ini saya mendapat kesempatan untuk praktik langsung. Tentu saja Anda harus memahaminya. Segel Xuanmang. Ekspresi semua orang di keluarga Chu berubah drastis. Mereka saling berpandangan dan merasa bahwa Sun Mingzan bertindak agak keterlaluan. Tentu saja, bagaimanapun juga, itu adalah 1000 batu giok spiritual berpola 4. Sekalipun mereka tidak akan rela pergi sia-sia. Kemungkinan Humu mengalahkan Lin Sen adalah 99%. Kecuali keajaiban terjadi, mereka benar-benar tidak dapat mengetahui bagaimana Lin Sen akan menang. Silakan dan hancurkan dia untukku. Humu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Tiba-tiba, binatang Ivy hijau itu melaju kencang dan menyerbu ke arah Lin Sen. Setelah mencapai alam roh surgawi, kekuatan tempur binatang hantu itu sendiri akan lebih kuat daripada kekuatan sang penguasa binatang. Selain itu,
Ia memiliki fisik yang bagus dan kecepatan pemulihan yang cepat. Oleh karena itu, sebagian besar penguasa binatang di alam roh surgawi memerintahkan binatang hantu untuk bertarung, sementara mereka membantu dari belakang. Tuntun terkekeh dan melompat dari bahu Lin Sen. Menghadapi binatang merambat hijau yang agresif, badan Tuntun tiba-tiba tumbuh setinggi 3 meter. Kemudian, tekanan dari badannya dilepaskan seperti air pasang, menyapu seluruh dunia. Itu seperti seekor binatang prasejarah yang tiba-tiba memperlihatkan cakar dan taringnya yang mengerikan. Kuharap aku dapat menghancurkan dan mencabik-cabik semuanya. Berlututlah. Suara Tuntun sekeras guntur dan sekeras lonceng. Raungan itu mengguncang langit. Binatang King Teng merasa dirinya ditekan oleh aura atribut kayu yang tak tertahankan. Penekanan darah murni semacam itu membuatnya merasa takut seperti tikus yang melihat kucing, seolah-olah ia telah menemui keberadaan yang tak tertahankan. Celepuk, badan Green Ivy Beast berhenti tiba-tiba, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Retakan, karena kekuatan berlututnya King Teng Mon terlalu kuat, ia malah menghantam tanah. Seluruh ruang rapat sunyi bagaikan ayam. Semua orang menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Binatang King Teng itu jatuh berlutut, merangkak di tanah, seluruh badannya gemetar. Kelihatannya seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Apa yang kau lakukan? Berdiri dan hancurkan dia. Wajah Humu tiba-tiba berubah jelek dan dia meraung marah. Pukul aku, apakah kamu ingin mati? Binatang King Teng tiba-tiba berlutut, membuatnya kehilangan muka. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia meraung dan mendesak, binatang Green Ivy itu tidak menggubrisnya. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan gemetar. Tuntun melangkah maju dan memukul dengan lengannya yang kuat. Ledakan, King Teng Mon terjatuh karena sebuah pukulan. Sebelum badannya terjatuh, Tuntun menjentikkan jarinya dan sebuah tanaman merambat menusuk ke badan binatang merambat hijau itu. Teguk-teguk, tanaman merambat itu dengan panik menyerap energi spiritual dan vitalitas si binatang Ivy hijau. Ah, binatang Ivy hijau itu menjerit, namun nampaknya ia membeku di tempat, tidak berani bergerak. Humu begitu marah hingga dia hampir menjadi gila. Dia meraung dan menyerbu ke arah Tuntun. Mati, Humu tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, tapi dia benar-benar kehilangan akal karena amarahnya. Lin Sen sedang meramu badan 10.000 pohon, dan dengan hembusan udara, cahaya hijau menyembur keluar dari sekujur badannya. Dia melangkah maju beberapa langkah, telapak tangannya secepat kilat, telapak pembelah monumen. Humu menggertakkan giginya dan tak dapat menahan diri untuk memadatkan energi spiritualnya. Bagaimanapun, dia berada di alam roh surgawi, dan konsentrasi energi spiritualnya jauh lebih tinggi daripada Lin Sen. Namun, engah. Energi spiritual yang dipadatkan oleh Humu dihancurkan oleh telapak tangan Lin Sen. Hancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Beratnya 1 ton. Humu melangkah mundur beberapa langkah, tatapan tak percaya terpancar di matanya. Dasar kau tak berguna, bagaimana mungkin kau punya kekuatan mengerikan seperti itu? Sebelum bertarung dengan Lin Sen, dia penuh dengan penghinaan. Tetapi setelah pertarungan, ia menemukan bahwa kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Dia hanya berada di level ke-8 alam roh bumi. Dengan level ini, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Ledakan. Tepat saat Humu tertegun, sebuah pohon besar tiba-tiba muncul di belakangnya dan menghantam pinggangnya dengan keras. Orang yang mengambil tindakan adalah Tuntun. Beranikah kau linglung dalam pertempuran? Aku akan membunuhmu. Tuntun mensibir. Humu terpental dan menabrak tembok. Dia tidak bangun dalam waktu lama, jelas dia pingsan. Seluruh tempat itu kembali sunyi senyap. Setelah beberapa kali menarik napas, Sun Mingzan berteriak dengan marah dan bergegas maju. Dia menarik Humu keluar dari reruntuhan, mengulurkan tangannya untuk memeriksa napasnya, dan untunglah, ada napas. Sun Mingzan menghela napas lega dan menyeka keringat di dahinya. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Ada taruhan juga, tanda tanya, itu adalah gosokan segel Xuanmang. Seni bela diri terkuat di seluruh sekte Tianhua. Apakah outputnya seperti ini? Sun Mingzan menggertakkan giginya dan ingin menarik kembali kata-katanya. Namun Lin Sen sudah melangkah lebih dulu darinya dan mengambil bekas gesekan segel Xuanmang di tanah. Bisakah kekuatan seni bela diri ini dibandingkan dengan seni bela diri tingkat Xuan? Aku tidak percaya, aku harus berlatih sendiri untuk mengetahuinya.
Lin Sen memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dengan serius. Ketika Sun Mingzan melihat pemandangan ini, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Anak kutu kupret ini, namun, tidak ada yang dapat dilakukannya. Lagi pula, sayalah yang membuat taruhan dengan keyakinan seperti itu. Ini adalah keluarga Chu, dan aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesal. Baru pada saat inilah anggota keluarga Chu bereaksi. Kegembiraan terpancar di mata mereka dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Bagus sekali, haha, terlalu kuat, yang lemah mengalahkan yang kuat, kamu layak menjadi juara turnamen undangan. Terlepas dari orang lain, bahkan Chu Xiong menunjukkan kekaguman yang mendalam pada saat ini. Namun pertempuran ini penuh dengan keanehan dari awal hingga akhir. Mengapa tekanan dari binatang hantu Lin Sen begitu mengerikan, bahkan binatang Green Ivy pun berlutut. Bukan hanya itu saja, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun keinginan untuk bertarung. Siapa peduli, akhirnya bagus juga, kamu telah mempermalukan keluarga Chu dengan berbagai cara sebelumnya. Sekarang, aku akan membalas kata-kata ini kepadamu kata demi kata. Lin Sen menahan senyumnya dan berkata dengan tenang, Sekte Tianhua, sekte terbesar kedua di wilayah Dongyuan, benar-benar sekelompok orang lemah, tidak lebih dari itu. Kata-kata ini nyaring dan kuat. Wajah Sun Mingzan tampak sangat jelek dan tinjunya terkepal erat. Akan tetapi, dia tahu bahwa dirinya tidak benar, jadi dia menelan amarahnya. Singkatnya, jangan terlalu cepat merasa bangga. Jika Anda menyinggung Dong Jiange, masa-masa sulit masih akan datang. Sun Mingzan menggertakkan giginya, mengucapkan kata-kata ini, lalu berbalik dan pergi bersama semua orang. Suasana di seluruh ruang konferensi tiba-tiba menjadi santai. Chu Hao melangkah maju dengan cepat, terkejut, Lin Sen, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar dapat mengalahkan Hu Mu dengan melewati level. Anak ini adalah salah satu murid inti yang dilatih sebagai fokus sekte Tianhua. Benarkah? Dia sangat biasa. Lin Sen mengangkat bahu. Dia tidak berpura-pura, tetapi benar-benar berpikir bahwa Hu Mu sangat biasa. Seperti ini saja, kamu masih menyebut dirimu seorang jenius. Orang-orang lainnya semuanya tersenyum pahit. Umumnya, jika benar-benar normal, apakah Chu Zhen akan kalah telak seperti ini sebelumnya? Ketenaran Hu Mu saat ini jelas bukan karena ketenaran dan kekayaan, tetapi diperoleh melalui pertarungan pribadi. Fakta bahwa Lin Sen mampu mengalahkan Hu Mu dengan mudah merupakan sebuah bukti bakatnya. Aku tidak menyangka bahwa kemunculanku akan melibatkanmu. Lin Sen menatap Chu Yinfei, sedikit rasa minta maaf terpancar di matanya. Jika bukan karena aku, Chu Yinfei tidak akan dikeluarkan dari sekte Tianhua. Sebagai sekte terbesar kedua di wilayah Dongyuan, sekte Tianhua seharusnya memiliki ambisi besar dan berusaha keras untuk bersaing dengan Paviliun Dongjian. Namun, mereka bersedia untuk menyerah dan tidak memiliki semangat juang. Apa gunanya bahkan jika aku memasuki sekte seperti itu? Chu Yinfei melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku dari memasuki sekte seperti itu. Bahkan jika aku masuk untuk berlatih, itu hanya akan membuang-buang waktu. Benar sekali, paling buruk kamu bisa tinggal di keluarga untuk berlatih. Keluarga Chu kita juga tidak lemah. Chu Hao tersenyum, selama kamu punya bakat yang kuat, kamu bisa menunjukkannya dimanapun kamu berada. Kali ini, keluarga Chu tidak dalam krisis. Dalam analisis akhir, sekte Tianhua lah yang mengambil inisiatif untuk mempermalukan keluarga Chu demi menyenangkan Dong Jiange. Tetapi dia tidak menyangka Lin Sen akan muncul di tengah jalan dan berakhir seperti ini. Ayo pergi minum. Chu Xiong melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, keponakan Lin Sen telah membawa kehormatan bagi keluarga Chu kita, jadi apapun yang terjadi, kita harus minum sampai puas. Tak lama kemudian para pelayan pergi untuk membuat pengaturan. Lin Sen tersenyum pahit, tetapi dia tidak bisa menolak, jadi dia harus duduk di meja lagi. Di meja makan, Chu Xiong berkata, keponakan Lin Sen, memang ada banyak kebencian antara sekte Lihuo tempatmu berada dan Paviliun Dongjian. Sekarang Paviliun Dongjian sangat kuat, mereka pasti akan menargetkan sekte Lihuomu. Aku ingat, hari kompetisi yang disepakati oleh sekte Lihuo dan Paviliun Dongjian seharusnya sudah dekat, kan? Lin Sen menyipitkan matanya sedikit, tatapannya sedikit tajam. Dia merenung sejenak lalu berkata, segera.
Dia hampir mengucapkan 3 kata ini sambil menggertakkan giginya. Demi melatih putranya menjadi penjinak binatang buas dan pendekar pedang yang sangat hebat, pemimpin paviliun Dongjian tak segan-segan menanamkan racun dingin ke dalam badan adik perempuannya sendiri. Tindakan ini sungguh kejam. Apapun yang terjadi, aku harus menggulingkan Dongjiange. Bunuh mereka semua. Selama sekte Lihuomu menang sekali, kau dapat mengambil kembali badan semua orang. Namun, pertempuran ini selalu sulit untuk dimenangkan. Chu Xiong menggertakkan giginya dan berkata, aku ingat terakhir kali kita berduel, sekte Lihuo mengirim seorang gadis kecil untuk bertarung melawan paviliun Dongjian di Duantianya. Dia akhirnya terluka parah dan kesulitan untuk melarikan diri. Pupil mata Lin Sen tiba-tiba mengecil. Seorang gadis kecil pergi ke Duantianya untuk menjaga kencan. Siapa ini? Berbicara tentang seluruh sekte Lihuo, siapa lagi yang bisa mencapai tingkat ini? Tak usah dipikirkan, itu pasti adik perempuannya. Aku ingat suatu kali, adik perempuanku pulang tengah malam, penuh luka. Meski begitu, dia tetap tidak lupa membantu adiknya membuang racun dingin itu. Ternyata, tanpa sepengetahuannya, sang saudari junior telah bekerja keras untuk mendukung sekte tersebut dengan pundaknya sendiri. Retakan, pupil mata Lin Sen makin lama makin berkobar-kobar. Kebencian itu telah merasuk jauh ke dalam sumsum tulang. Baik untuk dirinya sendiri atau untuk sekte, paviliun Dongjian adalah eksistensi yang harus dihancurkan. Untuk adikku, untuk adik perempuanku, untuk Duantianya, lebih dari 70 saudara laki-laki dan perempuan senior yang telah mengorbankan nyawa mereka. Tak peduli apapun, aku harus giat berkultivasi. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan paviliun pedang timur. Lagi pula, hari ini tidak akan berlangsung lama. Pada akhir sesi minum, Lin Sen tidak lagi punya hal untuk dipikirkan. Dia masuk ke ruangan, menggunakan energi spiritualnya untuk menguapkan alkohol, dan kemudian memanggil Tuntun keluar. Saya sangat lapar. Begitu Tuntun muncul, dia memegangi perutnya dan berteriak, Lin Sen, kamu makan dan minum di luar tanpa memikirkan perasaanku sama sekali. Kamu telah memakan semua pola spiritualku. Bukankah itu hanya pola spiritual? Lin Sen menyipitkan matanya dan meraih lusinan batu giok spiritual 4 pola dengan tangannya. Sial, aku hampir lupa kalau kamu sekarang orang kaya. Mata Tuntun berbinar, dan dia cepat-cepat mengumpulkan lusinan batu giok spiritual berpola 4 di depannya seperti orang kikir. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, mencium aroma yang keluar dari batu giok spiritual berpola 4, matanya menjadi lebih cerah. Makanlah sebanyak yang kau bisa. Lin Sen berbicara kata demi kata. Tuntun memasukkan pola spiritual itu ke dalam mulutnya tanpa berkata apa-apa. Lin Sen mengeluarkan salinan segel Xuan Mang dan bersiap untuk berlatih. Sebagai harta karun sekte Tianhua, segel Xuan Mang ini pastinya luar biasa. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat atas, tetapi kekuatan sesungguhnya dapat mencapai tingkat misterius. Seni bela diri seperti itu sangat membantu Lin Sen saat ini. Meskipun Tuntun mampu mengingat beberapa seni bela diri dari waktu ke waktu saat garis keturunannya terbuka, jumlahnya terlalu sedikit dan tidak cukup. Sedangkan untuk seni bela diri, asalkan Anda memiliki pemahaman yang kuat, semakin banyak semakin baik. Semakin banyak keterampilan bela diri yang Anda miliki, semakin banyak sarana yang Anda miliki. Saat melawan musuh, ada banyak pilihan dan variasi, dan tidak akan mudah untuk menjadi sasaran. Berdengung. Ketika kekuatan mental Lin Sen terbenam di dalamnya, segel Xuan Mang yang bergesekan di tangannya meledak dengan cahaya murni. Pengenalan teks terus muncul dalam pikiranku. Kualitas gosokan ini jelas bagus, dan seharusnya menjadi hadiah istimewa untuk para pengikut inti sekte dalam untuk berlatih. Bahkan seseorang sekuat Humu tidak pernah mencapai tingkat kultivasi itu. Saya pikir nilai dari segel Xuan Mang itu sendiri seharusnya sangat berharga. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengeluarkannya dan berjudai dengan 1004 giok spiritual berpola. Melihat kata-kata itu, pikiran Lin Sen bekerja cepat. Alasan mengapa, segel Xuan Mang, ini sangat berharga terutama karena ini adalah seni bela diri yang dapat dipraktikkan bersama dengan binatang buas fantasi. Secercah kegembiraan melintas di mata Lin Sen. Ada 2 jenis seni bela diri, satu yang hanya bisa dipraktikkan oleh praktisi itu sendiri, dan yang lainnya bisa dipraktikkan bersama dengan binatang khayalan. Tentu saja, yang terakhir lebih bernilai. Prinsip,
Segel Xuanmang, ini adalah untuk terus-menerus memampatkan energi spiritual dalam badan dan memadatkannya menjadi segel tangan. Segel ini sangat kuat dan mendominasi, serta menggunakan pendekatan yang keras dan ganas. Hanya sedikit orang yang dapat menahannya saat digunakan dalam pertempuran. Lin Sen berpikir sambil cepat-cepat membalik-balik sampah itu. Semakin banyak saya menonton, semakin bahagia saya. Xuanmang Yin ini juga memiliki kekurangan. Memerlukan fisik yang kuat dan meridian yang stabil. Jika tidak, saat memadatkan energi spiritual yang keras, ada kemungkinan besar meridiannya sendiri akan meledak. Akan tetapi, ia memiliki badan kekuatan 10.000 pohon, dan fisiknya begitu kuat hingga bahkan lebih hebat daripada para prajurit pemurnian badan itu. Segel Xuanmang ini benar-benar perpaduan yang sempurna. Setelah tenang, Lin Sen menutup matanya dan mulai berlatih. Berdasarkan catatan pada gosokan tersebut, ia secara aktif mengarahkan aliran energi spiritual agar mengalir melalui meridiannya. Seluruh proses ini sangat melelahkan. Tujuan langkah ini adalah untuk memperlebar meridian sehingga dapat menahan dampak energi spiritual yang keras. Namun, bagi Lin Sen, dia dapat sepenuhnya melewatkan langkah ini dan langsung berlatih. Tuntun pernah membantu Lin Sen memperluas meridiannya, membuat meridian di badannya menjadi sangat lebar. Tidak peduli seberapa banyak energi spiritual yang ada atau seberapa kerasnya, ia dapat menampungnya. Bagian tersulit dari berlatih segel Xuanmang adalah langkah memperlebar meridian ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang jenius yang gagal dalam upaya mereka memperluas meridian mereka. Kau mendapatkannya secepat itu. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Lin Sen. Ia membutuhkan kurang dari secangkir teh untuk memadatkan energi spiritualnya berdasarkan catatan pada gosokan-gosokan itu. Saya melihat aliran energi spiritual mengembun dari meridiannya dan terbentuk di telapak tangannya. Di bawah kompresi berkelanjutan, energi spiritual secara bertahap berubah menjadi bentuk cetakan tangan, yang mengeluarkan suara mendesis. Hah! Lin Sen berteriak pelan dan membuat jejak tangan. Ledakan! Jejak tangan itu meledak, dan kekosongan di depannya tiba-tiba riuntuh. Ombak bergetar satu demi satu, dan nafasnya kuat. Kekuatan ini sangat kuat, secercah cahaya cemerlang melintas di mata Lin Sen. Ini baru permulaan. Jika Anda terus berlatih seperti ini, Anda pasti dapat menguasai gerakan ini dengan sempurna. Bila dipadukan dengan War Soul Trampling, Anda pasti bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan saat melawan musuh. Malam telah berlalu. Lin Sen berlatih seperti ini sepanjang malam. Di pagi hari, ketika ia membuka matanya, tidak ada tanda-tanda kelelahan di matanya, yang ada hanya kegembiraan yang luar biasa. Upaya tadi malam tidak sia-sia. Lin Sen meregangkan badannya, matanya menjadi lebih cerah. Dengan kecepatan seperti ini, aku pasti bisa meningkatkan kekuatan tempurku dalam waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, Tuntun memegang perutnya yang bulat dan bersendawa. Bersendawa, Lin Sen, kau tidak punya hati nurani. Kau membuatku memakan batu giok spiritual sepanjang malam. Aku sangat kenyang sampai-sampai aku ingin mati. Tuntun merasakan sakit dan bahagia di saat yang bersamaan. Meskipun saya merasa sedikit kenyang setelah makan, saya sungguh senang. Meskipun Lin Sen benar-benar tidak dapat memikirkan betapa lezatnya Lingyu. Apa yang kamu dapatkan? Lin Sen melangkah maju dan meraih Tuntun. Meridian kedua sisi terhubung bersama, dan Lin Sen merasakan hasil kerja Tuntun malam itu. Saat kesadarannya memasuki meridian Tuntun, dia langsung terkejut. Aura yang mengerikan sekali. Energi spiritual dalam badan Tuntun bagaikan sungai, mengalir tiada henti. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan mengajakmu makan sesuatu yang lezat nanti. Lin Sen menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih bersemangat. Ledakan. Dengan suara tumpul, sebuah jembatan dibangun antara meridian dua orang dan energi spiritual mulai ditransmisikan. Lin Sen sekali lagi dikelilingi oleh energi spiritual yang cemerlang. Seorang pelayan berjalan ke halaman dan ingin mengundang Lin Sen untuk sarapan. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual yang besar datang dari dalam pintu, disertai dengan suara gemuruh yang terus-menerus. Retakan. Sebuah retakan muncul di kehampaan, dan gelombang udara tebal keluar dari ruangan. Pelayan itu menggigil, matanya penuh dengan keterkejutan. Aura ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tak percaya, kerajaanku benar-benar telah meningkat. Dengan gerakan ini,
Lin Sen dinaikkan dari alam roh bumi tingkat 8 ke alam roh bumi tingkat 9. Dia telah berada di alam roh bumi tingkat ke-8 selama beberapa waktu dan telah berlatih terus-menerus, tetapi belum juga berhasil mencapai terobosan. Sekarang, dengan memanfaatkan kesempatan ini, kami bergegas maju dalam satu gerakan. Nyaman. Di dalam ruangan, Lin Sen tidak bisa berhenti tertawa. Dia hanya merasa suasana hatinya menjadi semakin nyaman. Jaraknya hanya 2 tingkat dari alam roh surgawi. Setelah mengetahui bahwa ada keterampilan kebangkitan, Lin Sen menjadi semakin bersemangat. Ketika mencapai alam roh surgawi, keterampilan kebangkitan macam apa yang bisa dipahami Tuntun? Dengan garis keturunannya yang kuat, skill kebangkitan miliknya pasti akan sangat dilebih-lebihkan. Tuan Lin, Tuan muda tertua ingin mengundang Anda untuk sarapan. Di luar, pelayan itu tampak waspada. Oke, Lin Sen mengangguk. Meskipun dia tidak tidur malam itu, dia luar biasa energi. Baik badan maupun kesadaran berada pada puncaknya. Paviliun itu dipenuhi dengan kue-kue lezat, bubur, dan beberapa produk susu. Chu Hao duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Selamat, kamu telah membuat terobosan lagi. Setelah mencapai tingkat ke-9 alam roh bumi, kamu tidak jauh dari alam roh surga. Kamu harus berkultivasi ke alam roh surgawi dengan cepat, jika tidak, kamu tidak akan mampu bersaing dengan para jenius di domain Dongyuan. Lin Sen tersenyum dan kemudian duduk di meja batu. Wah, wangi sekali, wangi sekali. Tuntun awalnya tidur di bahu Lin Sen, tetapi tiba-tiba dia melompat setelah mencium bau harumnya. Saat dia melihat meja penuh kue-kue lezat, matanya terbelalak. Saya ingin makan, saya ingin makan. Tuntun melompat ke atas meja dan mulai makan. Bukankah sebelumnya kau katakan bahwa kau akan mati karena kenyang? Lin Sen tampak meremehkan, bisakah kamu lebih menjanjikan? Tuntun memutar matanya, tidak. Sebenarnya, Lin Sen hanya berbicara. Tuntun makan begitu banyak batu giok spiritual tadi malam dan sangat lelah. Chu Hao bukan orang luar. Mengapa dia harus begitu teliti di depan rakyatnya sendiri? Makanlah, makanlah sebanyak yang kau mau. Aku akan meminta dapur untuk membuat lebih banyak lagi. Chu Hao menatap Tuntun dengan penuh minat, senyumnya semakin lama semakin lebar. Lin Sen, apa yang kupelajari dari guruku adalah beberapa metode canggih untuk menjinakkan binatang buas. Dia mengajariku cara mengidentifikasi, membudidayakan, dan menjinakkan binatang buas fantasi. Setiap bagian dari pengetahuan ini tak ternilai harganya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, menurutku, anak mudamu cukup menarik. Apa kau keberatan jika aku mengeksplorasi bakatnya? Kamu juga bisa mengeksplorasi bakat binatang buas fantasi. Lin Sen tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat mendengar ini. Bukankah bakat binatang buas fantasi hanya tercermin dari peringkatnya? Sekarang ia berada di peringkat ke-6, yang tidak sebagus yang terbaik, tetapi lebih baik dari yang terburuk. Tidak hanya itu, Chu Hao berhenti sejenak kata demi kata. Tergantung pada jenis binatang fantasi, akan ada lebih banyak subdivisi. Izinkan saya bertanya, keduanya adalah binatang fantasi tingkat 6, yang satu adalah naga dengan darah naga sungguhan, dan yang lainnya adalah binatang biasa. Menurut Anda siapa yang lebih kuat? Tentu saja itu naga. Lin Sen mengangguk. Pada tingkat yang sama, garis keturunan dan bakat binatang fantasi itu sendiri secara alamiah menyumbang proporsi yang besar. Jadi, saya mulai dari aspek-aspek ini. Chu Hao tersenyum cerah, sejak aku melihatmu bertarung kemarin, aku menyadari bahwa binatang fantasi ini luar biasa. Tolong, Kakak Chu. Lin Sen mengangkat Tuntun yang masih makan dan minum, lalu melemparkannya ke Chu Hao. Bisakah kamu bersikap lebih lembut? Aku masih makan. Tuntun selalu memegang camilan itu di tangannya dan tidak pernah pergi. Jangan khawatir, semuanya akan segera baik-baik saja. Chu Hao menyuntikkan jejak kesadaran ke badan Tuntun. Untuk memahami bakat dan kekuatan makhluk fantasi, pertama-tama kita harus menjelajahi dantian di dalam badan. Semakin lebar dantian, semakin banyak energi spiritual yang dapat ditampungnya, dan semakin kuat bakat alaminya. Tentu saja ini tidak mewakili segalanya, ini hanya kriteria penilaian. Wah, kue osmanthus ini rasanya enak sekali. Nanti aku suguhkan lagi untukmu. Yang ini, apa namanya? Lin Sen juga lapar dan mencicipi setiap kue. Harus kukatakan, keterampilan memasak keluarga Chu memang sangat tinggi.
Namun, setelah waktu yang lama, Lin Sen tidak menerima jawaban Chu Hao. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan mendongak. Pupil mata Chu Hao berkontraksi hebat dan dia berdiri di sana dengan linglung. Tangannya masih berada di Tuntun. Anehnya, bahkan bola matanya tidak bergerak. Sudah selesai. Sungguh merepotkan. Tuntun sedikit tidak sabar. Tak lama kemudian dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Salah satu tangannya berubah menjadi tanaman rambat, dan dia menarik sepiring makanan ringan di depannya dan mulai makan. Ini, dantian ini, gumam Chu Hao dalam hati. Setelah dia menyelidiki kesadarannya, apa yang dia temukan benar-benar di luar imajinasinya. Mengapa pohon kecil ini memiliki dantian yang sangat besar di dalam badannya? Dantian dalam badannya tampak bagaikan sungai yang lebar dan tak berujung di angkasa, sangat agung, bersumber panjang dan tak terlihat ujungnya. Berapa banyak energi spiritual yang dapat ditampung oleh dantian yang dilebih-lebihkan seperti itu? Bukan hanya dantian saja, meridian di sekujur badan pun selebar naga. Bentuk badan seperti ini belum pernah terdengar dan belum pernah terlihat. Chu Hao benar-benar tercengang. Dia mengusap matanya dan memastikannya lagi. Itu benar, dantian sangat luas dan megah, bagaikan bima sakti yang tergantung terbalik di langit. Dantian dan meridiannya sangat berlebihan, lalu bagaimana dengan tempat lainnya? Chu Hao buru-buru menggunakan metode rahasia yang diajarkan oleh Lin Tianming untuk menjelajahi beberapa aspek lain dari Tuntun. Ledakan, segala macam kejutan memenuhi pikiranku. Chu Hao benar-benar terpaku di tempatnya. Terlalu dibesar-besarkan. Saudara Chu, bagaimana penyelidikannya? Lin Sen tampak bingung. Mendesis. Chu Hao menarik napas dalam-dalam dan meletakkan Tuntun dengan hikmat di atas meja, sambil mengucapkan kata demi kata, bakat ini adalah yang paling berlebihan yang pernah kulihat. Aku hanya bisa berkata, Lin Sen, dia akan menjadi kesempatan dan keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Mendengar ini, Tuntun tidak dapat menahan diri untuk menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap Lin Sen dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sepertinya dia berkata, wah, bagaimana? Lin Sen mengerutkan bibirnya diam-diam. Apa peluang dan keberuntungan terbesar dalam hidupmu? Omong kosong. Ada 8 telur di ruang hantu milikku. Bukankah ada yang lebih baik dari pria serakah ini? Ingat, jangan pernah biarkan orang lain menjelajahi binatang fantasimu. Di masa mendatang, hal itu pasti akan mencapai level yang tidak dapat Anda perkirakan. Begitu orang biasa menjelajahinya, mereka pasti akan cemburu. Chu Hao tampak sangat serius, dan kata-katanya semua dari lubuk hatinya. Baiklah, Saudara Chu, saya mengingatnya. Lin Sen mengangguk sedikit. Tidak peduli apapun, Chu Hao memiliki niat baik. Ngomong-ngomong, Saudara Chu, saya datang ke sini kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Kilatan cahaya melintas di mata Lin Sen. Setelah datang ke domain Dong Yuan, saya menemukan bahwa saya masih terlalu lemah. Ketika saya kembali, saya tentu akan bekerja keras untuk berlatih. Saat kita bertemu lain kali, aku mungkin sudah mencapai alam roh surgawi. Baiklah, kapanpun kau butuh bantuan, kau bisa datang ke keluarga Chu untuk mencariku. Chu Hao tahu betul bahwa Lin Sen adalah pria dengan pendapatnya sendiri, jadi dia secara alami mendukung keputusannya. Namun, sebelum meninggalkan domain Dong Yuan, sebaiknya kau pergi ke Duantiannya. Chu Hao merenung sejenak, dan tiba-tiba berkata, hanya dengan menyaksikan rangkaian kejadian tragis itu dengan matamu sendiri, kau bisa lebih merangsang semangat juangmu. Itulah yang kupikirkan. Sebelum pergi, Lin Sen mengemas beberapa makanan ringan dan bersiap untuk memberikannya kepada Tuntun dalam perjalanan. Ambil token ini. Saat mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Sen, Chu Hao mengeluarkan token berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya. Duar. Saat token itu dikeluarkan, bau darah yang sangat kuat langsung keluar. Ada beberapa garis yang menakutkan pada token itu, yang terlihat sangat mengerikan, seolah-olah hanya dengan sekali pandang saja akan menyeret orang ke lautan darah dan mahiat, dan terjerat oleh banyak jiwa-jiwa yang dizalimi. Lin Sen tampak linglung sejenak. Jiwanya hampir tersedot oleh token itu. Ini, setelah bereaksi, secercah keterkejutan melintas di mata Lin Sen, Saudara Chu, kenapa kamu punya liontin giok dengan niat membunuh seperti itu? Lin Sen juga telah melalui tumpukan mahiat dan lautan darah. Dia bisa tahu sekilas bahwa liontin giok ini tidak memiliki kekuatan.
Alasan mengapa ia dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat adalah karena ia telah ternoda oleh terlalu banyak darah. Berapa banyak orang yang harus dibunuh untuk menodai liontin giok seperti ini? Ini adalah liontin giok yang dikenakan kakak keduamu di badannya. Liontin ini telah mengikuti kakak keduamu selama bertahun-tahun, dan liontin ini, liontin ini memang ternoda oleh dosa besar membunuh. Tapi jangan salah paham, meskipun kakak keduamu memiliki temperamen yang dingin, dia jelas bukan orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Chu Hao terbatuk datar dan menjelaskan, memegang liontin giok ini seperti saudara senior keduamu yang datang sendiri ke sini. Saat menghadapi krisis, kamu bisa mengeluarkan liontin giok ini untuk mengintimidasi pihak lain. Selama pihak lain pernah mendengar nama penguasa pedang darah, mereka seharusnya tidak berani terus mempersulitmu. Tuan Pedang Darah. Sedikit kegembiraan terpancar di mata Lin Sen. Judul ini memang mendominasi. Namun, kakak senior kedua berada jauh di sekte pedang barat daya, yang sangat jauh dari wilayah Dongyuan. Apakah akan berhasil jika kita menyebutkan namanya? Lin Sen tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit rasa ingin tahunya. Ada 7 wilayah di wilayah timur, dan wilayah Dongyuan hanyalah salah satunya. Chu Hao terkekeh, Paviliun Dongjian adalah kekuatan terkuat di wilayah Dongyuan, tetapi jika dibandingkan dengan seluruh wilayah timur, tidak layak disebut. Dan sekte pedang barat daya adalah salah satu dari 4 sekte super di wilayah timur. Anda dapat membayangkan betapa tingginya status kakak senior kedua Anda. Mendesis. Lin Sen menarik napas, matanya dipenuhi keterkejutan. Jika dilihat dari sudut pandang ini, status kakak senior kedua sangatlah mulia bahkan di wilayah timur yang luas. Jika Anda memegang token ini, tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasi Anda. Jadi, kamu tahu kenapa aku memintamu berlatih keras sebelumnya. Chu Hao menghela napas, begitu kekuatan kita meningkat, kita akan pergi ke wilayah timur untuk bergabung dengan kakak senior keduamu. Itu, sekte yang sangat besar. Mereka punya sumber daya dan koneksi. Lin Sen terdiam. Chu Hao hanya berpikir untuk mengandalkan kakak senior keduanya, seperti apa masa depannya. Pokoknya, kau harus menyimpan token ini dengan aman. Chu Hao memberi banyak instruksi. Bahkan Lin Sen tidak menyangka bahwa saudara Chu akan begitu banyak bicara. Kakak Chu, aku ingat semuanya. Lin Sen melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Hao. Dia menunggang kuda dan segera meninggalkan kota itu. Meskipun dia telah memenangkan turnamen undangan dan sekarang terkenal, waktunya terlalu singkat dan pasukan lain tidak punya waktu untuk menargetkannya. Setelah mengunjungi Broken Sky kali ini, Lin Sen bersiap untuk segera bergegas kembali ke Tanah 5 Kerajaan dan berlatih keras. Sepanjang perjalanan, Lin Sen memacu kudanya dengan kencang. Akhirnya kami sampai di Broken Sky. Duan Tiannya terletak di pinggiran kota besar bernama Kota Kixin, yang merupakan kota netral di wilayah Dongyuan. Adapun Duan Tiannya, sangat luas, dengan gunung-gunung menjulang tinggi di kedua sisinya. Sebuah jalan kecil di antara kedua punggung bukit mengarah ke puncak gunung, dan ada aliran orang yang tak ada habisnya datang berkunjung. Dan semua ini tentu saja apa yang ingin dilihat Dong Jiange. Setiap mahiat yang tergantung di Broken Sky dipenuhi dengan kemuliaan East Sword Pavilion. Tampaknya memperingatkan dunia bahwa ini adalah nasib mereka yang menentang Pavilion Dongjian. Beberapa orang jenius yang dulunya terkenal kini digantung di sana, terkena sinar matahari. Lin Sen berjalan mendekat dan memandangi tulang-tulang kering yang tergantung di dinding gunung di kedua sisi jalan, tanpa sadar tinjunya mengepal. Tulang kering, semua tulang kering. Sebenarnya ada kata-kata kecil yang diukir di samping setiap tulang kering. Catatan di atas mencatat kehidupan orang ini secara rinci. Siapakah yang ditantangnya untuk bertarung, dan bagaimana dia tewas dalam pertarungan. Melihat semua ini, Lin Sen menggertakkan giginya dan kebenciannya meningkat. Zhu Zi, lihat, ini adalah hasil dari melawan Dong Jiange. Tak jauh dari situ, seorang ibu sedang mengajar anaknya. Anak itu mengepalkan tangannya, wajah mudanya penuh tekad. Bu, aku ingin bergabung dengan Dong Jiange di masa depan. Sepanjang perjalanan, pemandangan serupa sering terjadi. Hati Lin Sen menjadi semakin dingin. Dia perlahan-lahan berjalan ke tingkat atas, selangkah demi selangkah, dari tingkat bawah. Jumlah anak tangganya adalah 10.800 anak tangga. Lin Sen berjalan dari bawah ke puncak gunung tanpa menggunakan energi spiritual apapun.
Ada total 72 mahiyat tergantung di tebing di kedua sisi. Setiap beberapa langkah ada badan yang tergantung di sana. Di samping mahiyat, nama-nama yang terukir, goresan demi goresan, tak terlupakan. Di puncak gunung, beberapa murid berpakaian Dongjiange sedang berbicara dan tertawa. Kudengar sekte Lihuo telah dipromosikan menjadi sekte kelas 2 lagi. Apakah mereka akan bangkit kembali? Ayo, biarkan mereka datang. Jika beberapa orang tidak mati, mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka. Pada level ini, mereka masih ingin bertarung dengan pavilion Dongjian kita. Sungguh konyol. Lin Sen mendengarkan percakapan antara kedua orang itu tanpa ekspresi apapun. Saat ini, pavilion pedang timur sangatlah kuat, namun suatu hari nanti, aku akan menggulingkannya. Tidak akan lebih dari setengah tahun paling lama. Di puncak gunung, banyak praktisi datang dari jauh untuk berhenti dan mengamati. Mereka menunjuk dan mengomentari mahiyat-mahiyat yang tergantung di sana. Kali ini, Lin Sen akhirnya mengerti mengapa pertempuran dengan pavilion Dongjian menjadi perhatian Su Hongyi. Pertama-tama, Su Hongyi adalah orang baik, jadi dia tidak bisa meninggalkan begitu banyak pengikut di Duantiannya yang telah mengorbankan hidup mereka demi sekte tersebut. Justru karena itulah ia memilih meneruskan pertarungan meski ia jelas-jelas dirugikan. Sekalipun kerugiannya bertambah, dia tidak mau berhenti. Menangkan satu permainan saja, bahkan satu pertempuran pun dapat mengembalikan jasad para pengikut ini. Aku akan memenangkan pertempuran ini demi sekte ini. Lin Sen mengepalkan tangannya sedikit, dan yang dapat didengarnya hanyalah suara-suara mengejek dan mengejek. Dia berjalan menuruni tebing selangkah demi selangkah. Pernah ke sini, melihatnya, merasakannya. Langkah selanjutnya adalah berlatih keras. Hanya dengan cara inilah Anda dapat mencapai tujuan Anda secara bertahap. Kakak senior Meng. Halo, kakak senior Meng. Tepat saat Lin Sen hendak pergi, suara penuh hormat dari kedua murid itu terdengar di telinganya. Kakak Meng. Lin Sen perlahan berbalik dan melihat ke kejauhan. Aku melihat seorang pemuda berbaju hijau datang dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki wajah yang tampan dan tatapan tajam di antara kedua alisnya. Akhir-akhir ini, semua orang harus diawasi dengan lebih ketat. Tak seorang pun seharusnya lengah. Saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Lin Sen di sekte Lihuo yang sangat kuat. Mereka tidak sebanding dengan kita dalam pertarungan langsung, jadi mereka mencoba menggunakan beberapa trik tercela secara pribadi untuk mencuri mahiyatnya. Tatapan mata Meng Dongsheng menyapu beberapa murid seperti elang. Ya, para murid menggigil dan mengangguk berulang kali. Rasa penindasan yang dibawa oleh tatapan Meng Dongsheng terlalu kuat. Bagaimanapun, dia adalah murid dari pemimpin pavilion Dongjian saat ini. Mendengar ini, Lin Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Memang, orang yang tidak tahu berterima kasih tidak akan pernah memiliki konsep terima kasih di hati mereka. Semakin baik sekte Lihuo memperlakukannya di masa lalu, semakin kejam dia terhadap sekte Lihuo. Meng Dongsheng tampaknya merasakan tatapan Lin Sen. Dia menyipitkan matanya sedikit, lalu menoleh. Pada jarak puluhan meter di antara mereka, tatapan kedua orang itu saling bertabrakan. Itulah pertama kalinya keduanya bertemu. Itu juga merupakan pertemuan pertama antara dua orang jenius dari sekte Lihuo yang menyebabkan 5 lonceng berbunyi. Lin Sen menatap Meng Dongsheng tanpa rasa takut dan tidak mundur sama sekali. Tampak ada semangat juang yang kuat di matanya. Meng Dongsheng sedikit mengernyit. Siapakah orang ini dan mengapa ada pandangan permusuhan di matanya ketika dia menatapnya? Pada saat itu, dia ingin menyusul dan bertanya, tetapi Lin Sen sudah menghilang di antara kerumunan. Minggir, Meng Dongsheng mendorong kerumunan itu dan bergegas maju. Pencarian ini tidak membuahkan jejak siapapun. Biarkan dia lari. Ekspresi sinis tampak di dahi Meng Dongsheng. Dia selalu memiliki firasat di hatinya bahwa identitas anak itu tidak sederhana. Sayangnya, terlalu banyak orang yang datang dan pergi. Mencoba menemukannya di balik kerumunan itu bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Lin Sen tampak acuh tak acuh dan cepat-cepat menuruni gunung. Dia selalu bersikap tenang. Pada saat ini, dia masih belum sebanding dengan Meng Dongsheng. Kekuatannya begitu dahsyat hingga dia telah mencapai tingkat alam roh surgawi. Sekarang, setidaknya dia berada di tingkat kedua alam roh surgawi. Selain itu, ada banyak murid dari pavilion pedang timur di daerah terdekat. Begitu Anda terlibat dalam perkelahian,
segala sesuatunya pasti akan menjadi sangat menyusahkan. Lin Sen berjalan menuruni gunung dalam satu tarikan napas, lalu berbalik dan menatap pegunungan yang luas dengan tatapan dingin. Balas dendam dan kebencian terhadap Duan Tianya ini, aku, Lin Sen, akan menanggung semuanya hari ini. Suatu hari, atas nama Sekte Li Huo, aku akan membuatmu, Paviliun Dongjian, membayar hutang darahmu dengan darah. Setelah berkata demikian, ia segera menunggangi kudanya dan bersiap untuk bergegas kembali ke negeri 5 kerajaan. Tetapi pada saat ini, sebuah amplop di dalam cincin itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Lin Sen terkejut dan segera mengeluarkan amplop itu. Saya ingat ketika saya pergi, Su Yue menyerahkan saya sebuah amplop. Ada pola-pola spiritual terukir pada amplop ini. Jika terjadi keadaan darurat di sekte, dia dapat mengaktifkan pola spiritual dan isinya akan ditampilkan di sana. Berdengung, bersamaan dengan cahaya yang berkedip itu, muncullah baris-baris kata kecil. Lin Sen, ini mendesak. Racun dingin di badan adikmu tiba-tiba muncul. Aku tidak bisa menahannya bahkan jika aku menggunakan pola spiritual. Ini adalah pekerjaan Paviliun Pedang Timur. Mereka jelas telah memperhatikan bahwa tulang pedang akan segera matang, jadi mereka mengaktifkan racun dingin dan membuat adikmu koma. Hanya dalam kondisi ini tulang pedang dapat dipelihara dengan lebih baik. Baris kata-kata ini telah agak berubah bentuk. Jelaslah bahwa Su Yue di sana sangat cemas. Ledakan. Dalam benak Lin Sen, seolah-olah gelombang udara tiba-tiba meledak, bagaikan gunung berapi, dengan amarah yang tak berujung meledak keluar. Niat membunuh yang sangat dingin perlahan-lahan terpancar di matanya. Kutu kupret, wajahnya sangat ganas. Dongjiange, kamu sangat kejam. Pada saat ini, mata Lin Sen menjadi semakin merah. Kemarahan di hatiku tak dapat dibendung lagi. Hah! Akan tetapi, tepat saat dia hampir kehilangan akalnya, Lin Sen menggertakkan giginya erat-erat. Dia mengandalkan kemauannya yang kuat untuk memaksa dirinya menjaga emosinya tetap stabil. Jika aku sekarang membalas dendam pada Paviliun Dongjian, aku tidak hanya akan kehilangan nyawaku sendiri, tetapi aku juga akan gagal menyelamatkan adikku. Lin Sen menggertakkan giginya dan segera memacu kudanya ke arah keluarga Chu. Keluarga Chu adalah keluarga terkemuka di wilayah Dongyuan, mereka pasti punya cara. Cepat, di tengah-tengah, baris kata lain muncul. Aku telah menekan wabah racun dinginnya dengan cara pola spiritual, tetapi, itu hanya bisa bertahan selama 3 hari paling lama. Dalam 3 hari, jika tidak ada pengobatan, adikmu akan jatuh koma total, seperti mayat hidup, dan tidak akan pernah bangun lagi. Dan tulang pedang juga akan matang dengan cepat dalam prosesnya. Dalam waktu paling lama sebulan, mereka akan datang untuk mengambilnya. Kata-kata ini terdengar cemas dan mendesak. 3 hari. Lin Sen merasa sedikit lega saat melihat ini. Untungnya, akhirnya ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Meski 3 hari sangat sempit, masih belum terlambat. Asumsinya adalah pasti ada jalan. Kami memacu kecepatan sepanjang jalan tanpa istirahat. Ketika tiba di depan kota Lingyu lagi, kuda itu terjatuh ke tanah karena kelelahan. Lin Sen tidak mempedulikannya, melompat dari kuda, dan bergegas menuju keluarga Chu dengan kecepatan tinggi. Siapa ini? Di depan pintu rumah keluarga Chu, kedua pengawal itu melihat sesosok badan berlari ke arah mereka dan pupil mata mereka mengecil. Ledakan! Lin Sen bergegas masuk melalui pintu. Kakak Chu! Teriaknya, suaranya bergema di seluruh halaman. Chu Hao bergegas keluar, dan melihat Lin Sen begitu cemas, ekspresinya berubah, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa jika tidak dalam keadaan darurat, Lin Sen tidak akan pernah kembali. Lagi pula, dia selalu menjadi orang yang tenang, dan sangat sedikit hal yang dapat membuatnya begitu cemas. Saudara Chu, apakah Anda mengenal tabib ajaib, atau guru spiritual tingkat tinggi? Lin Sen menggertakkan giginya dan segera memberitahu Chu Hao tentang situasi saudara perempuannya. Racun dingin, tiba-tiba muncul. Chu Hao terkejut, lalu berkata, aku tahu 1 atau 2 hal tentang metode racun dingin ini. Kupikir adik perempuanku bisa menekannya dengan bantuan pola spiritual, tapi ternyata, bahkan pola spiritual pun tidak bisa menekannya. Apakah ada cara? Lin Sen sangat cemas sehingga pupil matanya memerah, paling lama 3 hari. Kalau aku tidak menemukan cara, adikku akan koma. Jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya.
Chu Hao meletakkan tangannya di dahinya, matanya tenggelam. Dia memikirkan semua kenangan yang berhubungan dengan racun dingin. Tak lama kemudian, Chu Hao mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, ada cara yang bisa kita coba. Kakak Chu, cepat beritahu aku. Pada saat ini, Lin Shen merasa seperti telah meraih sedotan penyelamat. Metode apapun yang digunakannya, dia akan mencobanya. Jika kamu mengambil token ini dan meminta bantuan kakak keduamu, dia pasti punya cara. Bagaimanapun, ini adalah sekte yang sangat besar dengan banyak orang yang cakap. Namun, 3 hari terlalu sempit dan pendekatan ini tidak akan berhasil. Dalam kasus ini, kita hanya bisa menyelesaikannya dari akarnya. Chu Hao berbicara kata demi kata, Master Sekte Pavilion Dongjian Zhongwen pernah belajar cara menggunakan racun dari penguasa kota Qixin di tahun-tahun awalnya. Racun dingin ini kemungkinan besar diajarkan kepadanya oleh penguasa kota Qixin. Orang yang mengikat lonceng harus melepaskannya. Tidak mungkin menemukan Zhongwen untuk mendetoksifikasinya. Lebih baik melewati dia dan pergi ke penguasa kota Qixin. Selama kamu bisa meminta bantuannya, akan ada kesempatan untuk membantu adikmu menyingkirkan racun dingin. Kota Qixin, Tuan Kota. Lin Shen menyipitkan matanya. Saya baru saja datang dari kota Qixin, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya harus kembali. Akan tetapi, selama dia dapat menemukan cara untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dia bersedia melakukan apa saja. Jangan terburu-buru pergi. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Chu Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata, penguasa kota Qixin bernama Lan Ao. Kekuatannya sekitar tingkat kelima alam roh surgawi. Dia bukan milik kekuatan manapun, tetapi merupakan target yang ingin dimenangkan oleh semua kekuatan. Tidak mudah membujuknya untuk membantu Anda. Anda hanya dapat mencoba keberuntungan Anda. Ayo, ikuti aku. Sambil berkata demikian, Chu Hao membawa Lin Shen ke perbendaharaan keluarga Chu. Setelah beberapa saat, Chu Hao mengeluarkan pil dari perbendaharaan keluarga Chu. Pil ini dibungkus dalam kotak brokat dan terlihat sangat indah. Putra tunggal Lan Ao terluka parah dalam sebuah perkelahian beberapa waktu lalu, dan tampaknya hal ini menyebabkan wilayah kekuasaannya jatuh. Keadaannya tidak baik sekarang. Lan Ao hampir tidak sabar untuk mengobati putra tunggalnya. Ini adalah satu-satunya ramuan tingkat 5 di keluarga Chu kami, bernama pil Feng Chun Gujing, yang dapat mengobati luka tersembunyi dan mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan. Chu Hao tampak tenang. Kamu harus bergegas ke kota Qixin sekarang, jangan buang waktu. Mengapa? Lin Shen menenangkan diri dan bertanya. Hari ini adalah hari ulang tahun Lan Ao, dan banyak pasukan akan datang untuk memberi penghormatan. Kalian dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki istana penguasa kota. Chu Hao menjelaskan, namun, apakah dia akan membantumu? Aku benar-benar tidak bisa menjaminnya. Kakak Chu, terima kasih banyak. Lin Shen meminum pil itu dan menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Bersambung.